Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bizin Amali dengan NPM 223510229 dan pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan web server dan DB server, web server Apache dan DB server MySQL pada Ubuntu server. Nah, di pertama kita bisa buka dulu Ubuntu atau Ubuntu server kita. Kalau kalian menggunakan Ubuntu desktop, kalian bisa menggunakan terminal. Baik, pertama kalian bisa mendownload dulu package Apache, MySQL, dan juga PHP untuk supaya bisa menggunakan Apache dan MySQL di Ubuntu kalian. Dengan cara sudo apt install Apache 2, MySQL server, PHP, lib Apache 2 mod PHP, dan juga PHP MySQL. Ya, oke. Ya, lalu di sini saya sudah mendownload, jadi dan juga menginstal. Jadi kalian tidak bisa melihat sepenuhnya di sini. Tapi nanti kalian akan disuruh untuk mengisi password untuk MySQL servernya. Nah, jika semuanya sudah, maka kita pertama akan mencoba untuk mengecek apakah Apache dan MySQL-nya itu aktif. Dengan sudo systemctl status Apache 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Apache 2 itu sudah aktif dan sudah bisa kita pakai. Jadi kita tinggal tekan Ctrl C. Selanjutnya kita coba lagi sudo systemctl status MySQL. Sini juga status server is operational. Servernya sedang running. Baik, setelah kita cek bahwa kedua Apache dan juga MySQL itu running, kita bisa langsung lanjut ke pembuatan database servernya. Nah, dengan cara MySQL sudo MySQL. Nah, di sini kalian bisa membuat sebuah user. Kita membuat sebuah user dulu. Kalian juga bisa menggunakan root, cuman lebih bagus kalau kalian membuat user sendiri. Sini kita akan membuat user dengan cara create user. Bentar. Cara create user, misalnya di sini saya coba Yazid. Add my localhost identified by. Ini adalah password kalian, jadi ingat masing-masing. Saya akan coba di sini 12345. Dan jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya kita akan memberi semua privilege atau semua akses ke user yang bernama Yazid ini. On bintang to Yazid localhost. Oh, maaf, saya ada salah. Grant all privileges on Yazid localhost. Oke, selanjutnya kita flush privilege dan exit. Nah, selanjutnya kita buka lagi MySQL-nya dengan cara sudo MySQL, terus user, kita sudah membuat Yazid tadi, Yazid P dengan password 12345. Oke, kita membuat sebuah database, create database yang bernama anggota kelompok. Nah, terus kita menggunakan database-nya, use database anggota kelompok.
Oke, sudah dipakai, maka selanjutnya kita akan membuat sebuah table. Create table anggota dengan isi ID, in, auto increment, dan selanjutnya kita kasih primary key dan nama varchar 50. Oke, kita sudah membuat tabel. Kita bisa melihat tabelnya apakah sudah ada atau tidak. Dengan show table sudah ada dengan anggota. Selanjutnya kita insert into anggota values, anggota nama values. Bisa kita coba di sini Yazid, Dea, Azila, Azila, Zikra, Pandu. Oke, kita bisa lihat juga apakah datanya sudah masuk. Oke, sudah masuk. Baik. Selanjutnya kita exit. Kita sudah menyelesaikan membuat sebuah database atau database server. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tampilan website yang sederhana saja untuk menampilkan nama-nama yang ada di dalam database yang sudah kita buat tadi. Dengan cara, pertama kita akan pindah ke direktori var www.html. Ini adalah folder di mana kita bisa menggunakan web server Apache untuk menghosting website kita. Baik, jika sudah, maka kita bisa membuat sebuah websitenya, buat tampilan websitenya. Jadi kita akan memakai PHP saja agar mudah. Saya sudah pernah membuat kodenya, jadi saya langsung saja di nano di test.php. Oke, di sini kalian bisa copy dulu. Bisa kalian lihat di sini, bisa kalian skip atau bisa kalian pause videonya untuk mengikuti. Saya akan menjelaskan beberapa dari kode sini. Error reporting dan inset ini gunanya untuk supaya saat kita menjalankan kodenya ini akan menampilkan error jika ada error. Header ini gunanya untuk membuat bahwa teks yang kita pakai ini adalah teks HTML. Nah, sini kita mulai kodenya dengan variabel koneksi new MySQLi localhost ujung yang kita buatnya tadi. Terus di sini adalah nama user database. Kita ubah sini namanya menjadi Yazid dengan passwordnya tadi 12345. Nah, selanjutnya ini database yang kita pakai. Kita pakai tadi anggota kelompok ya. Anggota kelompok. Nah, selanjutnya di sini ada if. Kalau koneksinya itu error, maka dia akan langsung memberikan error yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, selanjutnya kalau dia tidak error, maka akan melanjut ke variable result ini, membuat sebuah query apa yang mau kita tampilkan di dalam website kita. Sini saya buat sebuah query select bintang from users. Ini untuk menampilkan bahwa nanti di dalam result itu akan menyimpan semua data-data users kita. Sini kita ganti ya. Kita nggak buat users, kita buat anggota. Jadi kita bisa menambahkan semua data yang ada di dalam anggota. Nah, if results if results true, jika result itu true dan ada datanya, maka while kita membuat sebuah row, kita membuat sebuah baris yang akan mengambil satu persatu data di dalam result. Nah, yang akan kita echo akan kita tampilkan dengan nama row, nama dari sini, dari result kita tadi ada namanya Yazid, Azila, Dea, dan lain-lain. Dan kemudian kita akan memberi spasi untuk setiap namanya. Nah, jika result itu tidak diisi, maka query-nya error. Baik, kita bisa tes dulu dengan cara Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Nah, jika kalian menggunakan Ubuntu Server, saya merekomendasikan menggunakan links.
Links ini adalah sebuah package untuk menampilkan isi dari website berbentuk teks di dalam Ubuntu server. Karena Ubuntu server ini tidak ada display apapun, hanya CLI atau teks. Dengan cara sudo apt install links. Jika sudah, kalian bisa langsung saja links localhost kita buat di test.php tadi ya, test.php. Nah, sini kita bisa melihat sudah tersambung di web kita dengan DB server. Sehingga kita bisa melihat nama Yazid, Dea, Azila, Zikra, dan Pandu yang sama dengan yang ada di database kita tadi. Baik, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.